Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal isu kasus asuransi terbesar di Indonesia, Wana Arta Life. Saya janji bahwa uang keluarga kami harus kembali. Di mana terjadi dualisme, pembentukan tim likuidasi dan juga permohonan PKPU. Dan bagaimana kemudian kita melihat dari keabsahan dan legalitas pendirian tim likuidasi. Karena patut diduga ada problem syarat formil yang kemudian belum sempat dipenuhi oleh tim likuidasi, di mana tim likuidasi itu dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kita tahu pada pasal 91 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa tim likuidasi itu bisa dibentuk oleh RUPS, di mana RUPS itu bisa membuat kesepakatan di luar dari RUPS itu sendiri. Artinya jika ada 5 orang sebagai pemegang saham, ada 4 di dalam satu lokasi yang sama dan ada 1 yang berbeda, tetap bisa diambil sebuah keputusan. Persoalannya adalah pasal 91 ini tidak berdiri sendiri, di mana dia punya hubungan dengan peraturan-peraturan lain, misalnya putusan Mahkamah Agung 1986 yang menyatakan bahwa syarat formil dari sebuah dokumen yang masuk ke yurisdiksi Indonesia adalah bisa dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan putusan Mahkamah Agung ini juga memberikan penguatan terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menjelaskan bahwa di tahun 2008 masalah dokumen asing yang kemudian dibutuhkan dalam proses di pengadilan agama ini masuk yurisdiksi Indonesia juga membutuhkan legalisasi dari KBRI. Bahkan ada peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2006 di beberapa poin menjelaskan juga tentang bagaimana kemudian keabsahan sebuah dokumen itu memiliki legalitas ketika kemudian dia dilegalisasi oleh KBRI setempat. Memang kita tahu bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi yang melahirkan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang tidak diperlukannya legalisasi dalam pengesahan dokumen asing ke Indonesia. Tetapi patut diingat bahwa dalam surat edaran Kementerian Luar Negeri itu ada kewajiban untuk membuat apostille certificate. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain misalnya surat izin mengemudi, akta perceraian, akta kematian, dokumen notaris ya dan lain sebagainya. Artinya apakah kemudian tim likuidasi ini juga sudah memenuhi syarat untuk pemegang saham di luar yurisdiksi Indonesia membuat apostille certificate. Itu yang penting. Kalau ini kemudian belum dipenuhi, maka patut diduga bahwa tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS ataupun OJK ini dalam kasus Wana Arta Life cacat hukum. Dan oleh karena itu, ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, nasabah, karena kasus yang menelan kerugian hingga 16 triliun rupiah ini patut menjadi sorotan. OJK sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan asuransi itu juga semestinya memberikan koridor-koridor hukum yang jelas. Kalaupun misalnya dia mendapatkan persetujuan dari pemegang saham di luar negeri yang notabene sudah mendapatkan red notice daftar pencarian orang oleh KPK dan Kabareskrim, maka ini juga menjadi pertanyaan bagi OJK. Bagaimana sisi penegakan hukum OJK? Di satu sisi OJK mengatakan ke publik agar 7 tersangka ini bisa kembali ke Indonesia menyerahkan diri. Tapi di sisi lain, jika tim likuidasi ini memang dibentuk oleh RUPS, di mana pemegang sahamnya para DPO di luar negeri ini memberikan persetujuan legalitas, maka OJK sedang menjalankan peran yang menabrak banyak hukum. Inilah tantangan dari over-regulatednya OJK, sehingga nantinya akan merugikan para nasabah, masyarakat yang selama ini berharap untuk bisa mendapatkan haknya kembali dari
kerugian uang yang dibawa kabur oleh para pemegang saham Wana Arta Life. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.